Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada. Apa kabar hari ini? Baik, amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang yang usia lanjut, namanya Hana. Saudara tahu Hana? Atau engkau bernama Hana? Nah saudaraku yang kekasih, kita siapkan pembacaan nanti di Lukas pasal 2. Ayat 36, 37 dan 38. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu atas kami, di mana Engkau telah memberikan hari ini bagi kami dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga kami bisa beraktivitas hari ini. Kami akan menyelesaikan pekerjaan kami atau melaksanakan apa yang sudah kami schedule, jadwalkan, bahkan kami programkan. Tetapi semuanya itu tidak akan berarti dan menjadi sia-sia jika kami tidak melibatkan Tuhan. Kami mau mendahulukan Tuhan, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu atas seluruh aktivitas kami hari ini. Sehingga apa yang kami kerjakan tidak sia-sia, apa yang kami kerjakan membawa hasil yang maksimal. Karena itu, urapi kami saat kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, seringkali kehidupan seorang usia lanjut, bagi banyak orang dikatakan tidak bisa diharapkan lagi, ya kita tidak bisa berharap banyak kepada orang yang usianya sudah lanjut, sebab alasannya ia bukan hanya tidak produktif, tetapi juga tidak efektif lagi untuk berbagai aktivitas. Tetapi saudara, lain halnya dengan seorang yang bernama Hana. Walau sudah usia 84 tahun, Hana masih produktif dan efektif dalam menjalani kehidupan rohaninya. Nah, kalau kita lihat di ayat 36 di Lukas pasal 2. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara baca di sini, kalau saudara tidak melihat perikop, saudara tidak akan mengerti. Ini bicara tentang dalam rangkaian tentang kelahiran Yesus, ya. Dan ayat 36, 37 dan 38 ada dalam satu rangkaian perikop yang berjudul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Nah saudara, mari kita lihat pelajaran rohani apa yang pantas kita petik dari kehidupan seorang Hana yang sudah usia 84 tahun, tetapi menarik, masih produktif dan efektif dalam menjalani kehidupan rohaninya. Dikatakan di sini bahwa ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa di ayat 37.
Nah, yang pertama saudara, meskipun Hana sudah lanjut usia, ia tidak pernah berhenti berharap. Usia dapat menggerogoti kecantikan dan kekuatan tubuh, dan bahkan melemahkan semangat hidup seseorang. Biasanya banyak orang dalam keadaan seperti ini lebih mudah frustasi akan hidupnya dan pesimis, serta pesimis akan masa depan dan mungkin putus asa. Iya kan? Apalagi dikatakan dia seorang janda, sudah tua lagi ya. Iya, saudara, kita lihat bahwa kehidupan Hana bisa menjadi panutan semua orang. Walau fisiknya lemah dan sudah tua, tetapi kehidupan spiritualnya sangat dinamis. Ia selalu berharap kepada Tuhan. Ia tidak pernah kecewa apapun tentang apapun. Ya, dia tidak putus asa. Ya. Dia tidak khawatir. Dia selalu beribadah. Dia berpuasa, dia berdoa. Dan kalau saudara hadir di sekitar itu, mungkin juga saudara didoakan. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Hana memiliki kehidupan rohani yang prima dan konsisten dalam hal beribadah. Hana tidak pernah berhenti beribadah loh. Meskipun ia sudah lanjut usia. Ia juga tidak mencari alasan karena kelemahan fisik misalnya. Sebaliknya, dia semakin tekun di dalam menjalankan ibadahnya. Saudara, saya ingat satu ayat di Ibrani pasal 10 ayat 25. Dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat, makin giat ya melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang baik menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apakah kita masih konsisten dalam menjalankan ibadah? Ya, saudara bisa menjawab sendiri itu. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu saudara punya keberadaan. Ya. Tetapi saudara, sahabat Galilea tetap konsisten. Haleluya. Ya kan? Setiap hari 4.30 ya. Senin sampai Sabtu jam 4.30 dini hari, waktu Indonesia bagian barat tentunya. Yang ketiga saudara, ini yang bisa kita pelajari, Hana tidak henti-hentinya berdoa. Dan inilah rahasia kehidupan rohani yang begitu dinamis. Usia tidak membatasi semangat doanya. Kehidupan doanya menandakan hubungannya yang baik dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi sumber kekuatan rohaninya. Meski ia lemah dan lelah, ya, karena sudah lanjut usia, tapi dia terus berdoa. Tak henti-hentinya berdoa. Nah saudara, Rasul Paulus juga mengajarkan saudara dan saya hal yang sama, bahwa kita harus berdoa setiap waktu. Sudah baca di Efesus pasal 6 ayat 18. Dan tetap berdoa dalam keadaan apapun juga. Kalau saudara periksa di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kalau ayat 18 itu mengucap syukurlah senantiasa kan. Nah saudara, marilah kita memperbaiki kehidupan spiritual kita di 2022 ini saudara. Ya, biarlah kita semakin giat mengerjakan perkara-perkara yang rohani. Dan ketika usia kita bertambah, kita semakin semakin giat, semakin kuat. Bukan tambah usia,
tambah tua, tambah lemah. Jangan. Kita semakin membutuhkan kehidupan rohani yang prima dan konsisten seperti Hana ini. Nah, karena itu saudara, di 2022 ini mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita terus membangun kehidupan rohani kita yang baik, keintiman kita dengan Tuhan. Dan kita belajar 3 hal ini. Hana memiliki kehidupan rohani yang prima, ya. Dalam beribadah dia tidak pernah berhenti untuk terus berdoa, ya. Dan saudara, meskipun usianya sudah sangat lanjut, itu bukan sebuah alasan untuk dia tidak lagi berharap kepada Tuhan. Bahkan dia semakin bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Biarlah hari ini kita tetap bersemangat menjalani kehidupan. Seluruh tantangan, kesulitan, apapun yang kita jumpai, kita jalani bersama Tuhan. Tentu ibadah, doa, dan pengharapan itu senantiasa kita lakukan. Amin. Dan saya percaya bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri. Kita sedang berjalan bersama Allah yang Immanuel beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami kepada hari ini. Dan kami belajar dari seorang Hana yang sudah tua, lanjut usia, tetapi memiliki spiritual yang begitu dinamis. Dia tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Juga dia tidak pernah berhenti beribadah. Dia memiliki kehidupan rohani yang prima. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami pun seperti Hana yang begitu bersemangat, yang begitu tekun di dalam pengharapan dan doa. Berkati seluruh subscriber Galilean Network di mana saja berada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang kekurangan diberkati. Sahabat Galilea yang selalu tayang pada hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya kehadiran tayangan ini menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada